Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang keadaan bumi yang kini diselimuti oleh salju abadi akibat pemanasan global. Beberapa orang yang berhasil selamat dari bencana itu pun mencoba membentuk suatu koloni agar mereka bisa bertahan hidup bersama-sama. Namun tanpa disadari, tiba-tiba sebuah ancaman datang di mana beberapa orang misterius yang mirip dengan zombie ini mencoba menyerang mereka. Lalu apakah orang-orang ini bisa bertahan dari para zombie tersebut? Wes rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di tahun 2045, pemanasan global yang terjadi selama ratusan tahun akibat aktivitas manusia pun membuat bumi rusak dan mengalami perubahan iklim yang sangat ekstrim hingga menyebabkan terjadinya badai es abadi yang mengubah seluruh dunia menjadi dataran salju yang sangat luas. Akibat bencana tersebut, hampir semua umat manusia yang ada di berbagai negara mengalami kepunahan massal dan hanya ada segelintir orang yang berhasil bertahan hidup, sehingga mereka pun mulai membentuk suatu koloni serta menciptakan bunker-bunker pertahanan yang bisa digunakan untuk bertahan dari suhu ekstrim. Selama berada di dalam bunker, semua orang harus bekerja sama agar mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari beternak, menanam sayur-sayuran, menyimpan persediaan makanan, serta membersihkan mesin penghangatnya setiap hari, agar mesin itu bisa tetap bekerja untuk menjaga suhu yang ada di dalam bunker. Suatu hari, di salah satu bunker pertahanan milik koloni 5, tiba-tiba terdengar suara alarm berbunyi hingga membuat dua orang ini terlihat sangat ketakutan, yang mana hal itu menandakan bahwa ada makhluk misterius yang sedang mengejar-ngejar mereka. Sementara itu, di bunker pertahanan milik koloni 7, saat seorang pria bernama Sam sedang memperbaiki parabola yang ada di sana, ia sempat melihat ada salah satu penjaga bernama Mason yang sedang mengusir seorang pria tua karena si pria tua itu mengalami sakit. Si pria tua itu kemudian meminta Mason untuk membiarkannya tinggal di ruang karantina selama 1 hari lagi agar ia bisa menyembuhkan dirinya. Tetapi sayangnya Mason tak mempedulikan hal itu karena si pria tua ini ternyata sudah positif COVID. Dan pada akhirnya Mason pun langsung menembaknya, meski si pria tua mengatakan bahwa ia akan pergi dari bunker tersebut. Tampaknya Mason tak ingin kejadian di masa lalu terulang kembali di mana wabah virus COVID menyerang bunker mereka dan menyebabkan 20 orang meninggal dunia. Sehingga sejak saat itu mereka pun membuat sebuah peraturan jika ada seseorang yang sakit, maka ia harus dikarantina, dan jika ia tak kunjung sembuh, maka ia hanya memiliki 2 pilihan, yaitu ia harus pergi meninggalkan bunker atau ditembak mati. Sayangnya pada kasus si pria tua, entah mengapa Mason justru menembaknya padahal si pria tua itu sudah mengatakan bahwa ia akan pergi dari bunker. Sehingga Sam pun melaporkan kejadian itu pada seorang pria bernama Briggs yang merupakan pemimpin dari koloni mereka. Setelah mendengar laporan dari Sam, Briggs pun langsung mendatangi Mason sambil memarahinya, namun sepertinya Mason menganggap bahwa apa yang dia lakukan sudah benar, karena si pria tua itu sudah positif COVID dan jika ia membiarkannya begitu saja, ada kemungkinan bahwa ia akan menyebarkan wabah COVID ke koloni yang lain. Singkat cerita, di dalam ruangan komunikasi, pria bernama Cooper ini mengatakan bahwa mereka baru saja mendapat sinyal SOS dari koloni 5 yang letaknya tak jauh dari tempat mereka berada, sehingga Briggs pun ingin mengadakan rapat darurat bersama dengan seluruh orang yang ada di dalam koloni 7 ini. Lalu ketika saya mendatangi si petugas peternakan bernama Victor, Victor mengatakan bahwa kondisi suplai daging mereka saat ini sudah sangat memprihatinkan karena kelinci-kelinci yang ia pelihara semakin hari semakin berkurang akibat kekurangan gizi. Mendengar hal itu, Sam pun mencoba menghampiri pacarnya yang bernama Kai yang bertugas di bagian gudang untuk meminta beberapa makanan kelinci agar ia bisa memberikannya pada Victor, dan di sana mereka berdua sempat mengobrol tentang alat pengubah cuaca baru yang pernah dirumorkan oleh orang-orang. Kai mengatakan bahwa ada kemungkinan alat pengubah cuaca baru itu benar-benar ada, sehingga ia terus berusaha mencari keberadaan alat itu dengan menggunakan pemancar dari satelit, karena jika mereka bisa menemukannya, maka mereka bisa menghentikan musim dingin yang sudah berkepanjangan ini.
Tak lama kemudian, saat semua orang sudah berkumpul untuk melakukan rapat darurat, Briggs pun mengatakan bahwa mereka baru saja menerima sinyal SOS dari Koloni 5 dan karena Koloni 5 tak menjawab kontak radio mereka, Briggs pun berencana pergi ke bunker pertahanan milik Koloni 5 untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di sana, karena ia tak ingin Koloni 5 mengalami kehancuran seperti yang terjadi pada Koloni 3 1 tahun yang lalu. Briggs membutuhkan 2 orang relawan yang mau ikut bersamanya menuju bunker milik Koloni 5, lalu ia menunjuk Dexter yang merupakan seorang teknisi karena ia membutuhkan kemampuannya. Namun Sam menyadari bahwa Dexter sepertinya sedang tidak sehat, sehingga ia pun mengajukan diri untuk menggantikan Dexter. Selain itu, ada juga seorang remaja bernama Gray yang mengajukan diri untuk ikut bersama Briggs. Tetapi sebelum Briggs mengakhiri pertemuan itu, tanpa disadari tiba-tiba istri Dexter bersin-bersin, yang mana hal itu membuat semua orang panik dan langsung memasang masker mereka karena mereka tak ingin tertular oleh wabah virus COVID. Pada akhirnya, Briggs terpaksa memasukkan Dexter dan istrinya ke dalam ruang karantina, lalu ia juga memperingatkan Mason untuk tidak melanggar peraturan lagi, sambil menunggu hingga dirinya kembali dari Koloni 5. Sementara itu, di tengah badai salju, terlihat seorang bocah mencoba berjalan melewati badai itu hingga ia tak sengaja menemukan ibunya yang sudah membeku dan meninggal dunia. Dan di saat yang bersamaan, Sam pun terbangun dari tidurnya, yang mana itu menandakan bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk Sam tentang ibunya yang sudah meninggal. Melihat hal itu, Kai pun berusaha menyemangati Sam sambil mengatakan bahwa apa yang telah terjadi pada ibunya bukanlah kesalahan Sam, sehingga ia harus bisa melupakan masa lalu kelam yang selalu menghantui dirinya itu. Sebelum pergi, Briggs sempat berpesan pada yang lain bahwa selama ia tak ada di sana, Kailah yang akan menggantikan dirinya sebagai pemimpin di Koloni 7. Dan ia juga meminta Cooper untuk terus memantau di ruangan komunikasi, agar mereka bisa berkomunikasi dengan menggunakan saluran radio. Keesokan harinya, Briggs dan yang lain pun pergi menuju ke tempat Koloni 5 di mana untuk pergi ke sana, mereka harus berjalan cukup jauh sambil bertahan di tengah ganasnya badai salju yang bisa saja membekukan mereka semua. Setelah mereka berhasil melewati sebuah kota mati yang sudah tertutup oleh salju, mereka sempat menemukan beberapa mesin pengubah cuaca yang dulu pernah digunakan untuk menjaga kestabilan cuaca di kota tersebut, namun sepertinya mesin itu kini sudah tidak berfungsi lagi. Singkat cerita, Briggs dan kawan-kawan akhirnya tiba di sebuah jembatan di mana di sana mereka harus berjalan dengan hati-hati karena jembatan itu sudah rusak parah dan jika mereka sampai terpeleset sedikit saja, maka mereka akan terjatuh ke dalam jurang setinggi ratusan meter. Di dekat sebuah mobil, mereka sempat melihat ada seseorang yang sudah membeku sambil membawa senjata dan saat mereka mengeceknya, mereka menemukan ada tubuh seorang wanita dan juga seorang anak di dalam mobil tersebut. Yang mana hal itu menandakan bahwa pria itu telah menembak keluarganya sendiri sebelum akhirnya ia mati membeku. Lalu ketika hari mulai malam, Briggs dan kawan-kawan menemukan sebuah helikopter yang sudah rusak sehingga mereka pun memutuskan untuk beristirahat di dalam helikopter terlebih dahulu sambil menunggu hingga hari berikutnya. Briggs kemudian menghubungi Cooper untuk memberitahukan bahwa mereka kini sedang beristirahat dan di sana Cooper mengatakan pada Briggs bahwa kondisi Dexter dan istrinya semakin lama semakin memburuk. Bahkan mereka juga menunjukkan tanda-tanda gejala COVID, yang mana hal itu membuat Mason berencana untuk mengusir mereka. Meski begitu, Briggs menyuruh Cooper untuk memberitahukan pada Mason bahwa ia tak boleh bertindak gegabah hingga ia kembali dari Koloni 5. Dan ia juga mengizinkan Cooper untuk melakukan kekerasan jika Mason tak mau mendengarkannya. Setelah itu, Briggs menceritakan bahwa 10 tahun lalu ia menemukan Sam tak jauh dari tempat mereka berada saat ini dan Sam pun menceritakan ketika cuaca ekstrim mulai menghancurkan seluruh dunia. Ia dan keluarganya sempat berlindung di dalam sebuah pertambangan bersama beberapa para penambang lain. Lalu saat persediaan makanan mereka semakin lama semakin menipis, ayah Sam dan beberapa orang lain mencoba pergi untuk mencari bahan makanan, tetapi sayangnya mereka tak pernah kembali lagi, sehingga Sam, ibu dan adik perempuannya terpaksa harus mencari tempat lain untuk bisa tetap bertahan hidup. Di tengah ganasnya badai salju, Sam justru kehilangan ibu dan adik perempuannya hingga akhirnya Briggs tak sengaja menemukan Sam yang saat itu masih berusia 14 tahun dan ia pun membawa Sam ke dalam bunker milik Koloni 7 yang mereka tempati saat ini.
Keesokan harinya, Sam dan kawan-kawan pun melanjutkan perjalanan hingga mereka berhasil menemukan bunker milik koloni 5, di mana ketika mereka hendak masuk ke dalam sana, mereka sempat melihat ada bekas cairan merah di depan pintu masuk yang sangat mirip dengan darah manusia. Tak hanya itu, mereka juga mencium bau asap dari dalam bunker yang mana itu menandakan bahwa masih ada seseorang di dalam sana, sehingga mereka memutuskan untuk masuk ke dalam bunker sambil mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada koloni 5. Setelah mereka tiba di dalam bunker, mereka melihat ada lebih banyak cairan merah, bahkan cairan merah itu masih mengalir tampak seperti baru. Dan untuk berjaga-jaga, Briggs pun memberikan sebuah senjata pada Gray, lalu mereka mencoba menelusuri bunker tersebut. Entah mengapa mereka tak bisa menemukan satu orang pun di sana, padahal sebelumnya masih ada puluhan orang yang tinggal di dalam bunker milik koloni 5. Dan ketika mereka mencoba masuk ke dalam salah satu ruangan tanpa disadari, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan seseorang pria yang terlihat sangat kurus dan juga kelaparan yang menyuruh mereka untuk segera mengunci pintunya lagi. Briggs kemudian mengatakan bahwa mereka datang untuk menolongnya, dan setelah Sam memberikan beberapa makanan pada si pria bernama Johnny ini, Johnny akhirnya menceritakan bahwa semua ini berawal saat koloni 5 berhasil membuat sebuah antena yang bisa menjangkau sinyal dari tempat yang sangat jauh. Mereka lalu mendapat kontak dari seseorang yang mengatakan bahwa di sana orang itu berhasil menciptakan sebuah mesin pengendali cuaca baru yang mampu menghilangkan cuaca dingin. Namun tampaknya orang itu tak memiliki biji-bijian yang bisa digunakan untuk bercocok tanam, sehingga pemimpin dari koloni 5 pun mencoba mengirimkan beberapa orang menuju ke sana sambil membawa beberapa jenis biji-bijian. Sayangnya, belum sempat mereka sampai di sana, mereka justru diserang oleh sekelompok orang misterius yang berhasil mengikuti mereka hingga ke dalam bunker koloni 5, dan di sana mereka pun melakukan sesuatu yang sangat mengerikan pada seluruh orang di koloni tersebut. Sam kemudian menanyakan di mana lokasi orang yang berhasil menciptakan mesin pengendali cuaca itu berada, dan setelah mereka mendapatkan lokasinya, mereka pun berencana membawa Johnny ke tempat koloni 7, tetapi tanpa disadari tiba-tiba mereka mendengar ada suara aneh, seperti suara teriakan seseorang, sehingga mereka pun mencoba untuk mencari tahu dari mana suara itu berasal. Lalu ketika mereka menemukan asal suaranya, betapa terkejutnya mereka karena di sana ada beberapa orang aneh yang sedang memukbang manusia lainnya. Dan saat salah satu dari orang aneh itu mencoba menyerang Sam, Sam pun terpaksa menembaknya hingga membuat beberapa orang lain yang mirip dengan zombie itu terbangun dan langsung mengejar mereka. Di tengah perjalanan, Gray justru terpisah dengan Briggs dan Sam hingga akhirnya ia pun diserang oleh para zombie tersebut. Lalu ketika Briggs dan Sam datang, mereka berdua pun berusaha melawan para zombie itu agar mereka bisa menyelamatkan Gray. Namun sayangnya mereka terlambat karena Gray kini sudah meninggal dunia. Briggs dan Sam kemudian memutuskan untuk segera kabur dari sana sebelum para zombie itu berhasil menangkap mereka. Tetapi saat Briggs hendak merusak tangganya, tiba-tiba ada salah satu zombie yang datang dan langsung menyerang dirinya. Meski begitu, Briggs berhasil mengalahkan zombie itu tepat sebelum para zombie lainnya datang, dan setelah mereka berdua berhasil keluar dari bunker, Briggs pun melemparkan beberapa dinamit ke dalam bunker tersebut hingga membuat bunkernya runtuh. Briggs dan Sam kemudian berencana kembali ke koloni 7, tetapi karena cuacanya semakin lama semakin memburuk dan hari juga mulai malam, mereka berdua memutuskan untuk tinggal di dalam helikopter terlebih dahulu sambil menunggu hingga cuacanya membaik. Mereka berdua tampaknya masih shock dengan apa yang baru saja mereka hadapi sebelumnya, namun meski begitu, Briggs mengatakan bahwa mereka harus segera kembali ke bunker karena ia takut jika orang-orang yang mirip zombie itu datang dan menyerang koloni mereka. Selain itu, mereka juga sudah mendapatkan informasi tentang keberadaan alat pengubah cuaca yang mana hal itu menandakan bahwa masih ada harapan bagi umat manusia untuk bisa terus hidup di dunia yang sudah hancur ini. Singkat cerita, keesokan harinya, betapa terkejutnya Sam saat ia tahu bahwa ternyata para zombie itu berhasil mengikuti jejak kaki mereka, sehingga ia dan Briggs pun bergegas pergi dari sana menuju ke jembatan sebelum para zombie itu menyusul mereka. Setelah berhasil melewati jembatan tersebut, Briggs berencana menghancurkan jembatannya dengan menggunakan beberapa dinamit yang masih tersisa, dan ketika para zombie itu mulai berdatangan, tanpa disadari ternyata sumbu dinamitnya tiba-tiba saja padam.
Briggs kemudian menyuruh Sam untuk segera kembali ke bunker sementara ia berusaha menyalakan dinamitnya sambil menjaga tempat itu agar para zombie tak menyeberang ke sisi lain jembatan, dan pada akhirnya Briggs pun terpaksa mengorbankan diri dengan cara meledakkan jembatan untuk mencegah serangan dari para zombie itu. Dengan berat hati, Sam yang sudah kehilangan dua rekannya itu pun berusaha kembali ke bunker, tak peduli meski ia hampir mati kedinginan. Karena jika ia tak segera memberitahu yang lain tentang para zombie tersebut, maka ada kemungkinan bahwa koloni 7 akan bernasib sama seperti koloni 5. Di sisi lain, saat Mason tahu bahwa Dexter dan istrinya sudah positif COVID, tanpa berlama-lama ia pun langsung menembak istri Dexter, dan ketika ia hendak menembak Dexter, tiba-tiba Sam datang sambil meminta pertolongan, yang mana hal itu membuat Mason sempat lengah hingga Dexter berhasil kabur dari pandangannya, dan ia pun langsung memukul Kai yang saat itu hendak menolong Sam. Beberapa jam kemudian, Sam akhirnya terbangun dari pingsan sambil mengatakan bahwa Briggs dan Greg ini sudah meninggal dunia. Namun entah mengapa Mason malah memborgol tangan Sam sambil mengatakan bahwa kini ialah yang akan menjadi pemimpin dari koloni 7. Di sana Sam mengatakan bahwa Briggs dan Grey tidak meninggal karena cuaca ekstrim, melainkan mereka berdua meninggal karena diserang oleh sekelompok orang yang mirip dengan zombie, sehingga mereka harus segera bersiap-siap untuk bertarung jika para zombie itu datang ke bunker mereka. Tak hanya itu, Sam juga mengatakan bahwa di luar sana ada beberapa orang yang berhasil menciptakan alat pengubah cuaca baru yang bisa menghilangkan salju abadi ini. Namun sayangnya Mason justru tak percaya dengan perkataan Sam dan ia pun pergi meninggalkannya. Meski begitu, Victor mengatakan bahwa Sam jarang sekali berbohong apalagi terkait dengan bahaya yang akan menimpa kelompok mereka, yang mana hal itu membuat Mason sedikit takut dan ia pun menyuruh Victor untuk terus mengawasi CCTV. Lalu ketika semua orang pergi, tanpa disadari ternyata si bocil ini berhasil mencuri kunci borgolnya dari Mason, sehingga Sam pun langsung menghampiri Kai yang saat itu sedang diikat di salah satu ruangan. Lalu mereka berdua pergi ke ruangan Kai di mana di sana Sam mencoba menggunakan satelit untuk mencari keberadaan alat pengubah cuaca baru. Setelah ia berhasil menemukan lokasinya, mereka terlihat sangat senang karena ternyata alat pengubah cuaca baru itu benar-benar berfungsi, dan tanpa berlama-lama Sam pun segera mengambil biji-bijian serta beberapa bibit tanaman untuk dibawa ke tempat tak bersalju itu, tetapi sayangnya mereka justru ketahuan oleh Mason. Lalu saat Mason mencoba menghentikan Sam, tanpa disadari tiba-tiba terdengar suara aneh dari luar bunker, dan setelah mereka mengecek CCTV-nya, ternyata suara itu berasal dari para zombie yang mencoba menjebol pintu masuk bunkernya. Melihat hal itu, Mason dan yang lain segera mempersiapkan diri untuk bertarung melawan para zombie tersebut, sementara para wanita dan juga anak-anak yang tidak memiliki senjata mencoba bersembunyi di dalam tempat penyimpanan. Ketika para zombie itu berhasil menjebol pintunya, entah mengapa tak ada seorang pun yang masuk melalui pintu itu, dan ternyata para zombie itu sengaja memancing semua orang untuk berjaga di depan pintu, sementara mereka diam-diam masuk ke dalam bunker melalui saluran ventilasi. Saat Sam menyadari hal itu, tanpa disadari tiba-tiba para zombie mulai berdatangan dari berbagai arah, yang mana hal itu membuat semua orang mulai tumbang satu persatu, sementara Victor mencoba bertarung dengan si pemimpin dari para zombie tersebut, tetapi sayangnya si pemimpin zombie itu terlalu kuat, hingga akhirnya Victor pun kalah dan meninggal dunia. Di sisi lain, entah mengapa Mason malah menutup pintunya padahal Sam dan Kai masih terjebak di luar sana. Namun untungnya salah satu wanita membukakan pintu dan membiarkan mereka berdua masuk tepat sebelum para zombie lainnya datang. Sam kemudian mengatakan bahwa mereka harus segera pergi dari sana sebelum para zombie itu berhasil mendobrak pintunya, sehingga ia mengajak semua orang untuk segera pergi melalui saluran ventilasi. Tetapi sepertinya Mason tak bisa ikut karena ia sedang terluka parah. Melihat hal itu, Sam pun memberikan sebuah senjata pada Mason, namun entah mengapa Mason justru berencana menembak Sam karena ia kesal dengan semua orang yang tak pernah mau menuruti perkataannya. Meski pada akhirnya Mason memutuskan untuk membiarkan mereka semua pergi meninggalkannya. Lalu ketika para zombie datang, Mason pun mengorbankan diri dengan cara menembak sebuah gas LPG yang ada di sana dan membuat seluruh bunker itu meledak. Tetapi karena si pemimpin zombie ini berhasil menyelamatkan diri, Sam pun berusaha menghentikannya hingga mereka berdua terjatuh ke tempat peternakan.
Di sana, Sam dan si pemimpin zombie sempat terlibat pertarungan yang sangat sengit di mana Sam hampir saja dikalahkan oleh si pemimpin zombie. Namun untungnya Sam berhasil membalikan keadaan. Lalu saat Sam sadar bahwa zombie itu masih hidup, ia pun langsung mengambil pisau dan dengan penuh amarah, Sam berusaha melawan zombie itu hingga akhirnya ia berhasil membuat kepala zombie itu copot. Sementara itu, saat Kate dan beberapa orang yang selamat berhasil keluar dari bunker tersebut, mereka semua hampir putus asa karena mereka tak tahu harus tinggal di mana lagi jika bunker itu terbakar habis. Dan tanpa disadari, ternyata Sam berhasil selamat dari kebakaran itu. Bahkan ia juga sempat mengambil beberapa biji-bijian serta bibit-bibit tanaman yang sudah ia siapkan sebelumnya. Sam mengatakan bahwa ia tahu di mana lokasi alat pengubah cuaca itu berada sehingga ia mengajak semua orang untuk pergi ke sana karena ada kemungkinan bahwa mereka bisa mengembalikan peradaban umat manusia lagi. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you in the next video dan sampai jumpa.